Untuk pasien yang masuk menjadi peserta BPJS ya, di saat dia dalam perawatan, misalnya masuk tanggal 1, dia sebagai pasien umum, lalu tanggal 5 dia mendaftar menjadi peserta BPJS. Nah, penjaminan bagi peserta tersebut atas BPJS adalah sejak tanggal 5 itu. Sejak tanggal yang bersangkutan terdaftar dan membayar iuran sebagai peserta BPJS. Sedangkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 sebelumnya yang bersangkutan sebagai pasien umum, itu adalah kewajiban yang bersangkutan untuk membayar ke rumah sakit. Kalau anggota peserta BPJS itu begitu daftar masuk rumah sakit, langsung menunjukkan kartu BPJS-nya, Pak? Ya, kartu BPJS tidak peserta BPJS ini jaminannya tidak diberlakukan istilahnya grace period. Grace period itu kita daftar, ditunggu 6 bulan kemudian baru boleh menggunakan. Nah, untuk BPJS ini enggak. Hari ini daftar, hari ini masuk rumah sakit, hari ini pula mendapatkan jaminan. Ya. Jadi tidak ada waktu tunggunya. Walaupun misalnya baru sekali bayar itu, Pak ya? Iya, mesti sekali bayar. Dan tentu kewajibannya bulan berikutnya yang bersangkutan harus membayar iuran lagi. Itu mekanismenya nyampe berapa, Pak? Maksudnya berapa hari untuk perawatan BPJS, Pak? Begitu hari ini daftar, hari ini dirawat, jaminan langsung sampai sembuh atau sampai sembuh bahkan pulang, lalu satu saat kontrol lagi, itu masih tetap berlaku kan? Misalkan ada rumah sakit membatasinya ke 3 hari, itu gimana, Pak? Oh, itu menyalahi ketentuan, dan ketentuan tidak boleh seperti itu. Sanksinya apa, Pak? Kalau terjadi seperti itu? Kita paling menanyakan ke rumah sakit ya, alasannya apa. Kalau misalnya alasannya, oh sudah sembuh, oh, ya memang kalau rumah sakit atau dokter lebih tahu ya, bahwa itu sudah layak pulang atau tidak. Saya kira kalau memang belum layak pulang, dokter pun tidak akan memulangkan, karena pasti akan berisiko terjadi apa-apa nanti di jalan, gitu ya. Jadi itu adalah yang layak pulang adalah pasien yang memang menurut pendapat dokter yang merawat sudah layak untuk pulang. Kalau itu berbenturan dengan aturan BPJS, makanya tahun-tahun berapa Pak? Maksudnya yang itu udah menyalahi aturan, misalkan dikasih jarak 3 hari, itu BPJS nanti harus keluar dari rumah sakit setelah itu, atau itu langsung pindah ke umum gitu, Pak? Gimana, Pak? Ya, ketentuannya yang bersangkutan BPJS sudah sejak dia masuk sampai dia pulang, artinya sampai dia sembuh. Gratis ya, Pak? Iya, masuk dalam jaminan. Ya. Mau kelas berapa? Misalkan kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 ya, sama rata ya, Pak ya? Sama, ya, sama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan yang dipilih oleh peserta. Misalnya sebagai masyarakat umum, pekerja bukan penerima upah, pedagang, petani gitu ya. Itu saya ingin membeli kelas 1, jadi kalau saya dirawat nanti di kelas 1. Nah, haknya di kelas 1. Tapi kalau suatu saat dia ingin pindah ke VIP, ingin lebih aman, ya ada selisih biaya yang harus dia tanggung. Nah, lalu berapa lama itu dia pergunakan untuk dirawat, itu tidak dibatasi. Berapa hari rawat, berapa rupiah, itu tidak dibatasi. Yang penting pokoknya itu pasien harus sembuh, Pak ya? Sampai sembuh. Kalau obat-obatnya Pak, untuk BPJS gimana, Pak? Pembayaran dengan sistem NSBGS adalah mencakup semua jenis pelayanan, baik itu pemeriksaan, yang diagnostik maupun obat-obatan sejak dia masuk sampai dia pulang. Obat paten apa obat generik, Pak? Obat-obatan ada di dalam e-katalog namanya. E-katalog itu daftar obat-obatan yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Nah, berpedoman pada obat itu. Kecuali kalau yang bersangkutan ingin obatnya yang lain, itu risiko. Gitu. Tapi kalau dokternya yang menentukan, selama dokter menentukan bahwa obatnya berdasarkan e-katalog itu tetap menjadi jaminan dan tidak ada iuran. Ini tadi juga ada keluhan dari masyarakat, Pak, terkait BPJS juga. Ini tadi di Rumah Sakit Anissa. Tadi langsung warganya langsung komplain ke Bupati. Beliau ngomong kayak dipersulit untuk masuk. Dia menggunakan BPJS, anaknya sakit dimasukin, tapi ditolak. Alasan rumah sakit tidak ada ruang isolasi, kalau nggak salah itu tadi. Terus dirujuk ke Rumah Sakit Medrosa. Di Medrosa pihak Rumah Sakit Anissa itu suruh nelpon ke Rumah Sakit Medrosa gitu, tapi nyampe 1 atau 2 jam tidak direalisasikan, langsung anaknya dibawa pulang. Itu gimana, Pak, tanggapan yang terjadi kayak gitu, Pak? Ya, yang pernah saya ketahui itu bukan tidak ada ruang isolasi, Pak.
biasanya ICU. Nah, ICU itu memang terbatas untuk rumah sakit itu yang dimiliki karena peralatannya itu sangat mahal. Jadi untuk rumah sakit kelas B saja hanya mempunyai misalnya 5 bed. Nah, hal semacam itu kalau di satu rumah sakit penuh untuk ICU-nya adalah kewajiban rumah sakit itu merujuk ke rumah sakit lain yang ruang ICU-nya kosong. Itu sampai yang bersangkutan mendapatkan pelayanan. Pelayanannya itu pertama bisa di rumah sakit kelas D. Nah, rumah sakit D biasanya tidak ada ICU karena tidak diharuskan rumah sakit kelas D memiliki ICU. Nah, sejak masuk C biasanya ada ICU. Di situ pun biasanya terbatas karena kelas C itu biaya atau peralatan untuk ICU sangat mahal. Jadi dia hanya memiliki untuk 3 bed. 3 bed udah penuh, terpaksa dia rujuk ke rumah sakit lain yang ICU-nya kosong. Meskipun itu kelas B, kelas A gitu. Yang banyak persoalan di masyarakat apa sih Pak terkait BPJS? Nah, yang banyak persoalan di masyarakat adalah pertama miskomunikasi. Misalnya begini, aturan untuk persalinan normal tidak di rumah sakit, tetapi di klinik atau di bidan yang kerjasama dengan klinik. Ya. Di saat persalinan pasien yang diperkirakan akan bersalin normal itu terdapat katakanlah penyulit, misalnya partus lama, ya kebetulan sudah pecah lebih dari 6 jam, tapi partus juga tidak ada perkembangan. Nah itu bukan menjadi kewajiban atau bahkan hak bidan lagi menangani, harus rujuk ke rumah sakit. Ini perlunya sosialisasi yang lebih intens lagi, lebih sering lagi. Ya rumah sakit mengatakan, oh ini partus normal, ini tidak dijamin. Padahal itu normal dengan penyulit. Nah sehingga ini tidak dijamin. Nah kita klarifikasi, ini dijamin karena normalnya dengan penyulit. Partus lama, tiba-tiba sudah pecah sekian jam. Nah, ternyata langsung dilayani. Itu kalau dilaksanakan point to point, Pak. Pada saat itu, alhamdulillah lancar-lancar. Jadi hanya mispersepsi, Pak. Jadi dalam ini sosialisasi yang perlu ditingkatkan, baik kepada peserta maupun kepada provider, puskesmas, klinik, rumah sakit, gitu. Yang belum di antara kami juga sama. Selama ini sosialisasi dari BPJS tersendiri gimana Pak ya, masyarakat? Ya, kami sudah melakukan sosialisasi sebenarnya sejak bulan September, Pak. Ya, melalui radio, melalui koran beberapa kali, lalu melalui pertemuan dengan organisasi pegawai, peserta, serikat pekerja, lalu dengan semacam Apindo, semacam itu ya, lalu dengan Korpri, dengan dengan melalui DPRD, pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, hanya sekarang sejak berlakunya 1 Januari 2014 lebih intens lagi. Seperti di kota, kami diajak sama Bapak Wakil Wali Kota dari kecamatan ke kecamatan. Sudah itu sekarang Ibu Bupati sudah 2 bulan ini ya, 1,5 bulan lah mungkin, mengajak kami dari satu kecamatan ke kecamatan juga dengan menghadirkan para ketua RT, ketua RW, itu lebih sosialisasi. Hal lainnya kami mensosialisasikan dengan membuat leaflet, banner, poster, spanduk, gitu. Hal-hal yang mudah dibaca lah, diketahui oleh peserta. Tapi mohon maaf, memang ini programnya tuh setidaknya dalam 5 tahun ke depan seluruh masyarakat Indonesia tercover. Nah 5 tahun ini kan waktunya panjang, sedangkan animo masyarakat begitu tinggi sehingga waktu yang tersedia dengan untuk sosialisasi ini terasa sempit. Tapi kami tetap aja berupaya untuk terus melakukan sosialisasi. Seperti di minggu ini kami kan sebanyak 6 kecamatan ya, 8 kecamatan ya. Rumah sakit yang udah kerja sama di BPJS sendiri yang kelas B itu ada berapa? Nah, berapa Pak? Kelas B di kita hanya ada 1 Pak, rumah sakit umum daerah kota, Kota Bekasi. Yang lainnya itu kelas C dan kelas D. Di Kabupaten Bekasi? Di Kabupaten Bekasi paling tinggi C. Paling tinggi C. Jadi Ya, ketika kayak kasus tadi di Gemba Anissa, di rumah sakit Anissa ditolak, rujukan ke Medi Rosa ditolak juga. Ya karena penuh misalnya. Karena penuh atau karena alatnya tidak ada. Itu refer ke rumah sakit kota yang Kota kabupaten. Ya. Seharusnya rumah sakit terakhir rujuk ke kabupaten gitu Pak. Ketika alat tidak ada. Ketika tidak ada rujuk ke kota kan. Ke kota. Kelas B. Kelas B. Ternyata di kota pun misalnya alatnya sedang rusak atau sedang dipakai, sedang ini perlu Sito, itu bisa dirujuk ke rumah sakit kelas A. Kelas A bisa Dr. Sito, bisa juga Hasan Sadikin. Ini nggak menyulitkan Pak untuk mereka yang memang dibantu gitu. Ya. Nggak merasa tersulitkan Pak dengan adanya rujukan dari lain. Oh, kan di rumah sakit tersebut tidak bisa dilayani. Peralatan terbatas,
lalu ruangan penuh, masa iya mau dipaksakan di situ? Ya ditolongnya pasti salah satunya dirujuk ke rumah sakit yang lebih mampu lagi. Kita kaitkan dengan sumpah dokter Pak ya. Kalau dia dokter itu kan punya sumpah mendahulukan pasien Pak ya. Ya. Katakanlah ketika datang pasien seperti saya anggota BPJS Ya. ke rumah sakit A, ternyata dia tidak bisa melayani. Ya. Gitu. Otomatis kan kasih rujukan Pak ya. Seharusnya Pak ya. Ya, merujuk, betul. Gitu. Itu ada pemeriksaan dulu atau gimana Pak dari rumah sakit tersebut Pak? Ya, tentu ada pemeriksaan dulu Pak. Saya misalnya dokter di rumah sakit kelas B. Saya periksa-periksa, walah ini bukan hal yang kewenangan saya. Ini harus subspesialis misalnya di rumah sakit kelas A. Nah, saya harus merujuk. Kalau saya tidak merujuk adalah tidak melakukan tindakan yang harusnya dilakukan tindakan. Itu juga termasuk pelanggaran. Nah, jadi kita melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh juga pelanggaran. Betul. Gitu. Diem pada seharusnya bertindak salah, bertindak pada seharusnya diem juga salah. Nah, gitu. Jadi dirujuklah ke rumah sakit kelas A gitu seperti yang tadi. Nah, tadi Bapak bilang ada pelanggaran Pak ya. Ketika kayak misalnya di Rosa itu tidak memberikan rujukan ke kelas B-nya, itu sanksi dari BPJS bagaimana Pak? Dan ke siapa si pasien itu melapor? Ya, kalau selama ini rumah sakit memang kalau terjadi hal semacam itu langsung konsultasi Pak. Karena kita ada PIC rumah sakit, ada juga PIC BPJS untuk rumah sakit tersebut. Nah, jadi terinformasikan. Ini kondisinya pasiennya begini-begini. Oh, kalau begitu, dok, sebaiknya dirujuk aja. Iya, kami juga memang akan merujuk. Ya, bagaimana persyaratan rujukan? Nah, itu ternyata hanya persyaratan administrasi. Saya bilang, buat seperti rujukan biasa aja, bahwa kepada teman sejawat, dan ini kami sampaikan pasien bernama A, B, C atau dengan diagnosa ABC, mohon tindakan lebih lanjut. Nah, kan beres. Kalau di Kabupaten Bekasi ada berapa rumah sakit yang Di mana? Di Kabupaten Bekasi kita sudah bekerjasama dengan 1 rumah sakit pemerintah dan 16 rumah sakit swasta. Untuk mekanisme pendaftaran agar masyarakat mekanisme kayak apa sih? Pendaftaran ya? Iya. Nah, pendaftaran pertama tentu mereka mengisi daftar isian peserta, ya, daftar peserta. Sekarang Desmas ada ya Pak ya? Ya. Di melalui Desmas ada. Nah, jadi ada kebijakan dari Dinas Kesehatan dan di bawah pengawasan Ibu Bupati langsung bahwa Puskesmas bisa mengakomodir untuk pendaftaran yang kolektif. Kalau pendaftaran perorangan kan kebayang betapa banyaknya ya di kantor kami ngantri. Nah, jadi yang kolektif bisa. Kolektif hanya kalau dari Puskesmas ya kita mendapatkan surat tugasnya lah dari kepala Puskesmas. Tapi kalau bukan orang Puskesmas sebaiknya ada surat tugas dari kepala desa. Ya, jadi tolong kepada masyarakat juga hindari praktik percaloan. Itu dikenakan biaya apa enggak sih Pak untuk ini BPJS? Pendaftaran tidak ada biaya selain dari iuran. Oh, selain iuran. Ya, iuran. Tidak ada biaya lain. Ini persoalannya Pak kan kalau nggak salah di dalam sosialisasi Bupati, salah satu syarat pendaftarannya adalah dengan akte kelahiran Pak ya. Ya. Nah, bagaimana kalau masyarakat dan tidak punya akte kelahiran tapi dia ingin ikut jadi anggota BPJS? Ya, ya. Akte kelahiran sebetulnya adalah kewajiban masyarakat ya untuk menjadi sebagai warga negara yang baik. Nah, akte kelahiran diperlukan tatkala yang bersangkutan tidak tercantum di KK. Misalnya saya punya anak yang keempat mau didaftarkan, tidak ada di situ, belum masuk gitu ya. Belum masuk. Nah, bagaimana petugas tahu bahwa itu anak saya? Nah, lampirkanlah akte kelahiran. Kalau tidak ada akte kelahiran, setidaknya surat kenal lahir. Surat kenal lahir biasanya dari bidan atau dari kepala desa sudah ada. Kalau ada di KK, berarti tidak perlu ada akte kelahiran lagi. Tidak perlu. Begitupun surat nikah. Surat nikah itu diperlukan pada saat opsional seseorang mengaku bahwa ini istri saya. Sedangkan di KK belum ada. Ya nikahnya baru kemarin Pak, baru seminggu. Ya kalau begitu fotokopi buku nikahnya. Jadi akte kelahiran maupun buku nikah itu tergantung kasus Pak ya? Tergantung kasus opsional fotokopinya. Inti persyaratannya aja apa? Maksudnya intinya KTP sama KK ya, fotokopi KTP, fotokopi KK dan pas foto ukuran 3x4 serta iuran tentunya. Oh, iuran langsung dibayar iuran dibayar melalui bank. Oh, langsung dibayar. Iuran itu sudah termasuk kamarnya doang apa include dengan obat Pak? Iuran. Iuran itu untuk jaminan dia selama dia bisa dirawat sampai sembuh. Iya. Itu bukan kamar aja. Include dengan obat. Ini dengan obat. Kadang tadi juga kan gitu. Ya. Itu obat kadang-kadang kita disuruh dibeli di luar. Nah, itu. Kebetulan saya anggota program Askes Pak ya. Kadang-kadang ini dari 5 macam obat
gitu. Dua disuruh beli di luar. Ya. Apakah BPJS juga seperti itu, Pak? Enggak, Pak. Jadi tarif yang kita bayarkan ke rumah sakit dengan mengikuti pola inasi bisnis sudah termasuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, tindakan medik, termasuk obat-obatan. Masuk obat-obatan. Bahkan waktu rawat jalan, pulang membawa obat itu sudah termasuk dalam satu tarif. Sudah termasuk. Jadi tidak ada obat tambahan. Ya, terima kasih Bapak. Nah, itu secara tidak langsung kami waktu makan makan di tukang batagor ada seorang bapak, dia tidak tahu kalau saya pegawai BPJS karena waktu itu pakai pakaian batik bebas ya, hari Rabu. Aduh, untung saya kesini datang langsung. Emang kenapa Pak? Saya mendaftarkan 5 orang, saya, istri saya dan 3 anak. Saya diminta 500.000. Oleh siapa Pak? Ya katanya untuk BPJS. Loh, nggak ada Pak, BPJS nggak bayar. Iya, saya juga langsung datang ke sini, saya daftar, ternyata nggak ada bayar. Saya bayar iuran premi aja, iuran aja ke bank. Saya ngambil kelas 2, kata waktu itu dia 42.500, 5 orang. Cuman itu aja, untung saya. Bapak berapa dia minta? Saya diminta 100.000 per jiwa. Kalau saya nurut, saya 500.000 katanya keluar, kata dia. Nah itu. Tapi ada itu Pak untuk. Nah, saya belum pernah ngepergok yang mana calo itu. Karena hidungnya sama dengan kita, Pak. Kupingnya sama dengan kita. Kali kolektif ya Pak ya. Ya, kolektif ya. Kolektif itu bisa yang bagusnya oleh instansi resmi lah ya. Pak RT, Puskesmas atau Pak RW gitu. Dan kalau Puskesmas mungkin surat tugas dari kepala Puskesmasnya ya. Kalau ini dan himbauan BPJS sendiri apa? Ya. Dan himbauan BPJS sendiri apa? Ini himbauan kami di sana tertulis bahwa pembuatan atau daftar menjadi peserta BPJS tidak dipungut biaya selain iuran saja. Tidak ada biaya lain. Hindari pencalonan. Gitu. Himbauan Pak. Dan sudah dilakukan dengan pihak lain melakukan seperti kepolisian atau mengapa? Karena itu bukan urusan kami ya untuk itu. Kecuali kalau ada peserta yang mengeluh, ditipu ya, itu bukan ke kami lapornya, kepada polisi, karena itu penipuan. Tapi sampai saat ini belum ada. Belum pernah ada. Ya seperti si bapak yang mengeluhkan tadi, itu mungkin terjadi juga pada orang lain ya. Hanya orang lain betul-betul membayar, sedangkan dia enggak, dia datang langsung ke kami, itu dia selamat. Yang lain mungkin udah kadung bayar. Nah, calonnya itu yang mana nggak tahu Pak. Itu karena kalau misalnya dia tahu aturan pembuatan kolektif, dia tahu aturan perorangan. Ini terkait yang kemarin Pak yang kayak Askes sama Jamkesmas itu, Jamkesmas itu kan karena dia orang-orang yang tidak mampu benar Pak. Kalau untuk BPJS itu dikenakan biaya juga kan? Ya. Peserta Jamkesmas otomatis menjadi peserta BPJS. Peserta Askes otomatis menjadi peserta BPJS. Dan kartunya masih berlaku. Masih berlaku, tidak perlu diganti. Kalaupun ada penggantian nanti kami akan memberitahukan apa tahun 2015 atau tahun berapa kan. Dia juga kena iuran apa enggak? Nah, kalau yang Jamkesmas itu bayar iuran, tapi yang membayarnya pemerintah. Jamkesmas pemerintah pusat, kalau Jamkesda yang membayarnya adalah iuran pemerintah daerah. Gitu. Iurannya langsung dibayar kepada kami ya melalui suatu perjanjian kerjasama. Oh berarti itu udah secara otomatis ya Pak ya, otomatis bahwa Jamkesda, Jamkesmas, Askes itu udah masuk BPJS. Udah otomatis. Udah otomatis. Dan nanti tetap langsung mendapat kartu dari BPJS. Ya, tapi bertahap ya. Yang sekarang kami berikan kartu adalah peserta yang ex jam sostek. Karena kartu JPK-nya ada batas waktunya di situ. Sampai dengan 31 Desember ya. Jadi itu yang kami gantikan kartunya. Tapi selama kartu BPJS yang belum mereka miliki, kartu JPK jam sostek yang lama masih tetap berlaku. Iya, kemarin saya juga dapat informasi dari warga bahwa yang Jamkesmas atau Jamkesda itu takutnya dikenakan biaya, makanya saya tanyakan langsung sama Bapak gitu. Ya. Selama yang bersangkutan mengikuti aturan, ketentuan prosedur, lalu juga sesuai indikasi medis, tidak dipungut biaya lain, biaya tambahan. Ya, apa ini? Ya, saya juga sudah mendapatkan informasi semacam itu ya. Tentu kita tidak sembarangan langsung membuat vonis. Kita lakukan pendekatan pada rumah sakit tersebut, klarifikasi. Benar nggak rumah sakit itu memberikan perawatannya 3 hari? Misalnya, benar. Loh, alasannya apa?
pasiennya udah 3 hari udah sembuh. Jadi buat apa di rumah sakit? Nanti nama misalnya infeksi nosokomia, infeksi yang didapat selama dia di rumah sakit. Nah, menjaga untuk itu kami izinkan untuk pulang. Nah, ada semacam itu. Masalahnya yang saya dapat ini informasinya langsung dari perawatnya langsung, Pak. Ya. Kalau ini BPJS ini kalau di rumah sakit sini cuma 3 hari, gitu ngomongnya, Pak. Oh, ya itu mungkin dia tidak paham ya, dia tidak paham. Ya. Kalau saya bicara dengan direktur rumah sakitnya, dengan dokter kan kemarin juga hari Senin yang lalu ada pertemuan di bawah koordinasi kepala dinas. Semua rumah sakit yang bekerja sama dihadirkan situ. Ya kita sering tukar pikiran lah, kita sering perbaiki kekurangan-kekurangannya. Kembali ke pertanyaan saya tadi Pak, kalau kayak Medikes Medirosa itu yang memberi sanksi siapa? Ya, kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan, tentu sebagai regulator dia melakukan teguran ya. Tolonglah jangan berbuat begitu lagi gitu ya. Tapi kalau masih begitu ya pasti kita dilaporkan kepada yang berwenang, komite etik kayak segala macam. Komite etik dari BPJS apa dari kementerian? Kita memang melaporkan dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Pak ya. Kesehatan. Kita sebagai regulator Pak. Regulator. Jadi kita melaporkan ke Dinas Kesehatan nih, bahwa Bapak atau Ibu Kepala Dinas Dokter X di rumah sakit Y perlakuannya gini. Kami sudah melakukan konfirmasi, beliau mengakui misalnya, sudah melakukan teguran. Tapi sudah 2-3 kali masih begitu juga. Serahkan saya kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, atau Bapak Kepala Dinas. Nah nanti Bapak Kepala Dinas yang menegur dia. Oh gitu. Sanksi dari Kepala Dinas berarti. Ya, misalnya izin prakteknya disabut atau apa. Nah, anggota BPJS ini sebenarnya bisa ke dokter umum nggak sih Pak? Artinya dokter praktek ya? Bisa. Gitu. Nomor saya. Udah ada Pak Herlan. Nomor saya. Ya. Pak Herlan kan? Anen, Pak. Hah? Anen. Oh, Pak Anen, salah menjurut nama. Ya. Pelita udah. Nah, apa tadi Pak? Katakanlah saya anggota BPJS. Ya. Saya nggak biasa ke puskesmas. Oh ya. Gitu saya ke dokter praktek. Ya. Itu bisa nggak? Betul. Jadi kami menyediakan selain puskesmas di kabupaten ini sebanyak 39, juga ada 36 dokter praktek swasta atau klinik swasta. Jadi bisa dipilih. Saya dekatnya dengan dokter atau klinik A, ya udah daftar di situ. Lalu saya terdaftar dekatnya dengan puskesmas B, ya pilih salah satu, mau dengan puskesmas B atau kamu mau dengan klinik A, salah satu. Itu kan berupa klinik Pak ya. Kalau ini kan sekarang kan banyak tuh dokter praktek aja tuh di rumah-rumah. Ya. Itu bagaimana? Bisa nggak gitu? Kita bisa bekerja sama, tapi kita mengharapkan yang 24 jam Pak. Oh gitu. 24 jam, karena 24 jam itu sakit kan kita tidak tahu ya kapan. Betul. Jadi tengah malam kayak atau kapan bisa dilayani. Nah kalau yang praktek di rumah terbatas dari jam sekian sampai jam sekian sore gitu. Betul. Peserta sakitnya pagi-pagi, masa mesti nunggu sore. Atau sakitnya kejadiannya malam, katakanlah tengah malam, salah minum karena gelap, ternyata baikon yang keminum gitu. Dokternya tutup. Masa nunggu besok? Gitu. Itu Pak. Jadi kita mengharapkan yang 24 jam, klinik 24 jam atau puskesmas Pak ya. Ya. Gitu.